4 tahun 2020, Provinsi Kalimantan Selatan. SMKS Bangun Benua Simpang 4 adalah sekolah kejuruan yang beralamat di Jalan Transmigrasi Kilometer 2, Desa Beroka, Kabupaten Bungkulu. Berdiri sejak tahun 2010. Saat ini SMKS Bangun Benua mempunyai 3 program keahlian, yaitu 1. OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran, 2. TKJ atau teknik komputer jaringan, 3. TB atau tata usaha. Visi dan misi SMKS Bangun Benua Simpang 4 adalah: visi, terbentuknya SMKS Bangun Benua menjadi lembaga pendidikan yang unggul, santun, agamis, cerdas, dan terampil dalam berkarya, yang dituangkan ke dalam misi. 1. Meningkatkan kecerdasan terhadap anak didik dalam berkomunikasi dan menghadapi teknologi yang semakin maju. 2. Meningkatkan kecerdasan dan intelektual. 3. Meningkatkan sosial terhadap masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, dunia usaha dan industri. 5. Membentuk siswa-siswi yang berakhlak mulia, agamis, terampil, berkarya, dan dinamis, serta siap bersaing dalam era globalisasi. Adapun tujuan dari SMKS Bangun Benua Simpang 4 adalah: 1. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja secara mandiri, mengisi lowongan kerja yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga tingkat menengah dengan kompetensi sesuai program keahlian pilihannya. 2. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, kualitas, dan diri dalam berkompetensi. Permasalahan yang dihadapi adalah: 1. Kurangnya motivasi belajar siswa untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. 2. Sebagian guru belum menggunakan alat media yang ada di dalam kelas secara maksimal. Berdasarkan hasil pengamatan, maka rencana pengembangan sekolah yang akan dilakukan oleh kepala sekolah adalah meningkatkan kompetensi guru, cara pembelajaran yang bervariasi, serta penggunaan alat dan media pembelajaran sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Adapun pelaksanaannya yaitu dengan cara in-house training atau HT dalam mencapai visi dan misi sekolah, terutama untuk pendidik dan peserta didik. Kami membuat rencana pengembangan sekolah yang kami angkat dari permasalahan yang ditemukan di sekolah, yaitu metode pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh pendidik masih konvensional dan monoton, di mana kurangnya pendidik dalam memanfaatkan alat dan media belajar yang mengakibatkan rendahnya motivasi belajar peserta didik. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di sekolah, maka rencana pengembangan sekolah yang akan dilakukan oleh sekolah adalah meningkatkan kompetensi guru dengan mengadakan in-house training tentang pemanfaatan alat dan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di SMKS Bangun Benua. Pada tahap persiapan yang saya lakukan untuk mewujudkan kegiatan tersebut adalah sosialisasi dan koordinasi dengan warga sekolah, di mana sosialisasi ini dilakukan untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat penting seperti tujuan dari in-house training yang akan dilakukan di sekolah. Kemudian dilanjutkan pembentukan panitia in-house training. Kemudian panitia membuat panduan pelaksanaan, menentukan narasumber, membuat surat tugas untuk peserta IHT, dan administrasi pendukung lainnya. Pada tahap kedua, yaitu kegiatan pelaksanaan. Pada tahap pelaksana ini dilakukan in-house training tentang pemanfaatan alat dan media pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar di SMKS Bangun Benua. Acara IHT ini diawali dengan sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara IHT ini secara resmi. Setelah itu masuk dalam kegiatan inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan kegiatan sharing dari peserta kegiatan IHT dengan pemateri. Tahap yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan IHT, testimoni guru setelah melakukan IHT, serta pengumpulan data terkait pelaksanaan IHT seperti instrumen peningkatan kinerja kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK dan lain-lain.
pengolahan data dan diakhiri dengan rapat oleh panitia terkait pelaksanaan HATI. Tahap yang keempat adalah refleksi. Pada tahap ini diadakan pertemuan antara kepala sekolah dengan peserta HATI dalam rangka menyampaikan kesan, pesan, kritik, dan saran. Langkah yang kelima adalah tindak lanjut, di mana dalam tahapan ini dilakukan kegiatan seperti supervisi pembelajaran di kelas, di mana terjadi perubahan yang signifikan, yaitu kemampuan pendidik dalam memanfaatkan alat dan media pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang dapat meningkatkan motivasi belajar terhadap peserta didik, menganalisa hasil supervisi, mengisi instrumen evaluasi kegiatan, menyampaikan hasil supervisi, dan memberikan motivasi. Saya lebih banyak pengetahuan tentang pemanfaatan media dan alat pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan peserta didik lebih mudah memahami. Dengan diadakannya kegiatan IHT terhadap guru, diharapkan guru dapat membuat media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga siswa semakin mudah memahami materi pelajaran. Menjadi lebih bersemangat dan mudah memahami pembelajaran dan tidak membosankan. Memahami pembelajaran, tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, dan bisa mendapatkan inspirasi dari animasi-animasi yang dilakukan yang diberikan oleh para guru untuk materi pembelajaran seperti ini. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.